idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yutimmu nataijuh. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Secara bahasa, al-khumul artinya adalah kosong, lemah, bodoh, tidak aktif, tidak dikenal, yang dalam pasal ini bermakna kerendahan atau ketiadaan. Sementara wujud atau eksistensi manusia pada dasarnya ingin diakui, dikenal, masyhur, terpandang, paling hebat, dan semacamnya. Dalam istilah psikologi, manusia diatur oleh ego yang ada dalam dirinya. Bersuluk pada dasarnya adalah proses menumbuhkan jiwa. Adapun jiwa bagaikan pohon yang tumbuh. Jiwa harus ditanam dan dirawat agar dapat tumbuh dan berbuah dengan sempurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ukulaha kullah inim bi'idni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Kita tidak akan mampu mengenal siapa diri kita. Buat takwa apa yang harus kita hasilkan, kecuali Allah memberi petunjuk dan perlindungan. Selama ini, ego diri kita yang mengatur siapa diri kita dan apa yang kita inginkan. Sementara Allah lah yang lebih mengetahui diri kita yang sesungguhnya. Dalam pasal ini, Ibnu Athaillah mengungkapkan sebuah kunci agar kita dapat menghasilkan buah takwa yang sempurna, yakni dengan mengubur eksistensi kita, ego kita dalam bumi ketiadaan. Tiada sesuatu yang lebih bahaya bagi orang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat pergaulan. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadhu'a rafa'ahu Allahu, wa man takabbara wada'ahu Allahu." Siapa yang merendah diri, maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong, Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adham radhiyallahu an berkata, "Ma sadaqallahu man ahabba syuhrata." Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur. Ayub As-Sakhtiyani radhiyallahu an berkata, "Wallahi ma sadaqallahu abdun illa syarrahu alla yash'ura bi makanihi." Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah, melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna yasiram minar riya'i syirkun, wa inna man ada awliya Allahi faqad barazallahu bil muharabati, wa inna allaha yuhibbul alqiya al asfiya'a alladzina idza ghabu lam yufqadu wa idza hadaru lam yud'u wa lam yu'rafu qulubuhum masabihul huda yakhrujuna min kulli ghaira mudlimatin." Sesungguhnya sedikit riya itu sudah termasuk syirik,
Dan siapa yang memusuhi seorang waliullah berarti telah melawan berperang kepada Allah. Dan Allah kasih sayang pada hamba yang takwa, yang tersembunyi, yang tidak terkenal, yang bila tidak ada, dia pun tidak dicari, yang bila hadir, dia pun tidak dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka sebagai pelita hidayah, mereka terhindar dari segala kegelapan dan kesukaran. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika kami di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sembahyang bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah itu. Maka pagi-pagi aku sembahyang di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap tinggal di majelis setelah orang-orang pulang. Tiba-tiba ada seorang hamba hitam berkain compang-camping datang berjabat tangan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, ya Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, iya, benar, ia hamba sahaya dari Bani Fulan. Kemudian Abu Hurairah berkata, mengapa tidak kau beli saja dan kau merdekakan ya Nabi Allah? Kemudian Nabi menjawab, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga? Hai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka. Dan ini adalah salah satu seorang raja dan terkemuka. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih kepada makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempis perut, kecuali dari hasil yang halal. Yang bila akan masuk kepada raja, dia pun tidak diizinkan. Bila meminang wanita bangsawan, dia tidak diterima. Bila tidak ada, dia pun tidak dicari. Bila hadir, dia pun tidak dihiraukan. Bila sakit, dia tidak dijenguk. Bahkan bila mati pun tidak dihadiri jenazahnya. Ketika sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami seorang dari mereka ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, yaitu Uwais al-Qarni, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya selalu menundukkan kepala sambil membaca Quran. Tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh minta sesuatu kepada Allah, pasti akan dikabulkannya permintaannya. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Wahai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya memohonkan ampun untukmu.